Kalian pernah dengar nggak tentang perdagangan internasional? Atau pernah dengar dua kata ini nggak? Atau mungkin pernah lihat ini? Atau mungkin ini? Ya betul, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Tapi bagaimana dengan perdagangan lintas budaya? Apakah kalian pernah dengar? Apa sudah tahu? Kalau belum, yuk simak penjelasan dari kami. Perdagangan internasional merujuk pada pertukaran barang, jasa, atau barang lainnya yang melibatkan antara dua negara atau lebih. Prinsip dasar dalam melakukan perdagangan internasional ini adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama dalam memanfaatkan keunggulan dari negara masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, konsep perdagangan lintas budaya. Perdagangan lintas budaya adalah sebuah pertukaran barang dan jasa yang memiliki perbedaan dalam hal budaya. Setiap wilayah atau negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu, perbedaan budaya ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perdagangan lintas budaya. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk memahami sifat kompleks dari perdagangan lintas budaya. Yang pertama, pertukaran nilai dan norma-norma budaya. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang perlu diperhatikan dan ini sifatnya berbeda-beda. Dalam melakukan perdagangan lintas budaya, sangat penting untuk memahami nilai serta norma-norma yang dianut oleh negara tujuan. Yang kedua, pengaruh terhadap gaya hidup dan preferensi konsumen. Perdagangan lintas budaya mempengaruhi gaya hidup dan preferensi konsumen di berbagai negara. Produk dan layanan yang diperdagangkan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mempertimbangkan preferensi budaya lokal. Yang ketiga, pengaruh bahasa dan komunikasi. Setiap negara ataupun wilayah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bahasa ini bisa jadi salah satu faktor penghambat jika pelaku usaha tidak mengerti bahasa yang akan digunakan. Pelaku usaha bisa menggunakan jasa translator untuk mempermudah dalam bernegosiasi serta komunikasi. Yang terakhir, pemahaman terhadap keberagaman budaya. Perdagangan lintas budaya menuntut pemahaman yang mendalam terhadap keberagaman budaya. Ini melibatkan penyesuaian strategi pemasaran, desain produk, dan pengelolaan hubungan bisnis untuk memperhitungkan perbedaan budaya. Jadi, produk kita tetap harus menyesuaikan dengan selera konsumen di negara tujuan. Perdagangan lintas budaya dalam konteks perdagangan internasional membawa sejumlah dampak positif tidak hanya bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi masyarakat serta perekonomian suatu negara. Berikut merupakan dampak positif dari perdagangan lintas budaya, antara lain yaitu: yang pertama, diversifikasi produk dan jasa. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, peningkatan ekonomi dan pertumbuhan pasar. Yang keempat, pembentukan kemitraan strategis antara perusahaan dan negara. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Yang keenam, peningkatan hubungan diplomatik. Dan yang terakhir, peningkatan perekonomian lokal. Melalui dampak-dampak positif ini, perdagangan lintas budaya dapat menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, saling menguntungkan, dan berkelanjutan di tingkat internasional. Lalu ada tantangan dalam perdagangan lintas budaya. Tentunya ada sejumlah hambatan serta tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagai pelaku usaha wajib untuk memahami beberapa kemungkinan tantangan yang akan dihadapi supaya dapat mengatasinya dengan baik. Berikut merupakan tantangan utama yang sering dihadapi dalam perdagangan internasional. Ada beberapa tantangan dalam perdagangan lintas budaya. Yang pertama, perbedaan norma dan etika. Norma dan etika di setiap negara atau wilayah berbeda-beda. Jika kita tidak memahami norma dan etika yang berlaku di negara tujuan, maka hal ini dapat menjadi sebuah hambatan dalam sebuah perdagangan. Yang kedua, kesalahpahaman budaya. Kesalahpahaman budaya dapat menyebabkan konflik dan hambatan dalam komunikasi, perbedaan bahasa, gaya berkomunikasi, serta menjadikan kendala dalam negosiasi dan kerjasama. ketiga adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat bervariasi antar negara. Tantangan ini dapat muncul dalam bentuk pelanggaran hak paten. Dan yang keempat ada risiko komunikasi dan keamanan informasi. Tantangan keamanan informasi dan risiko komunikasi dapat meningkat dalam lingkungan bisnis lintas budaya. Perusahaan perlu melindungi data mereka dan memahami peraturan privasi yang berlaku di berbagai negara. Yang kelima ada manajemen sumber daya manusia. Setiap wilayah atau negara atau bahkan perusahaan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, termasuk pada norma-norma perusahaan serta praktik manajemen SDM-nya. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, pelaku bisnis dapat membangun strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perdagangan lintas budaya. Berikut merupakan studi kasus mengenai keberhasilan perdagangan lintas budaya. Yang pertama, KFC di Tiongkok.
KFC pun memiliki strategi utama. Yang pertama, penyesuaian rasa dan menu dengan selera Tiongkok. Yang kedua, pemasaran lokal dengan kampanye iklan yang mengabarkan budaya Tiongkok. Dan yang terakhir, kemitraan dengan petani ayam lokal dan kontribusi pada komunitas. Dan strategi tersebut itu membuahkan hasil. Yang pertama, KFC menjadi merek terkemuka di Tiongkok dengan ratusan cabang, dan yang kedua sukses melalui adaptasi rasa, pemasaran lokal, dan kemitraan komunitas. Yang kedua, Sony di India. Sony pun memiliki strategi utama. Yang pertama, penyesuaian produk elektronik dengan fitur yang disukai konsumen India. Yang kedua, pemasaran yang mencerminkan nilai budaya lokal dan menggandeng seniman setempat. Dan yang terakhir, kolaborasi dalam produksi konten regional. Adapun hasilnya yaitu kesuksesan penjualan produk Sony di India dan diterima positif karena penyesuaian dengan budaya lokal. Selanjutnya ada studi kasus mengenai Unilever di Afrika. Mereka ini menggunakan 3 strategi utama. Yang pertama adalah pengembangan produk perawatan kulit dengan bahan lokal. Yang kedua, melakukan kampanye pemasaran yang menghargai keberagaman dan kecantikan alamiah. Dan yang ketiga, pemberdayaan petani lokal untuk membantu memasok bahan baku. Dengan menggunakan 3 strategi utama ini, mereka mendapatkan hasil berupa peningkatan penjualan produk perawatan kulit di pasar Afrika, serta meningkatnya citra positif sebagai sebuah perusahaan berkelanjutan dan mendukung pemberdayaan lokal. Melalui ketiga studi kasus ini dapat dilihat bahwa sukses dalam perdagangan lintas budaya melibatkan adaptasi strategis terhadap budaya lokal, respon terhadap kebutuhan konsumen, dan keterlibatan positif dalam komunitas. Pelajaran dari pengalaman perusahaan-perusahaan ini memberikan panduan bagi perusahaan lainnya yang ingin meraih keberhasilan di pasar internasional dengan keberagaman budaya yang berbeda-beda. Perdagangan lintas budaya dalam perdagangan internasional membuka peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar mereka secara global. Perdagangan lintas budaya menyoroti bahwa keberhasilan di pasar internasional tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mendalam terhadap budaya setempat. Penyesuaian produk, pemasaran, dan strategi bisnis dengan norma budaya menjadi esensial. Dengan memahami kompleksitas perdagangan lintas budaya, perusahaan dapat membuka peluang baru, memperluas pasar, dan membangun koneksi yang kuat di panggung global.